Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada pasal 21, yaitu al-ma'asi tufsidul aqla. Dosa dan kemaksiatan itu merusak akal. Beliau mengatakan, wa minha anal ma'asi tufsidul aqla fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nural aqli wala budda wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqas. Artinya, di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan adalah dosa dan maksiat itu bisa merusak akal. Jadi tidak hanya mengurangi saja, merusak total. Ya, bahkan sebagian para ulama mengungkapkan bukan hanya sekedar merusak tetapi menghilangkan akal. Jadi ada akal, tapi seperti tidak punya akal. Itu karena dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Artinya cahaya untuk menerangi perkara-perkara sehingga menjadi jelas mana baik, mana buruk. Makanya dikatakan akal, aklun, yakil, mengikat. Mengikat apa? Mengikat hawa nafsu dari perkara-perkara yang buruk, dinamai akal, dari kata aqala. Sedangkan kemaksiatan itu akan mematikan cahaya akal, dan itu pasti apabila cahaya akal itu dimatikan, maka akal menjadi lemah dan berkurang, bahkan hilang. Wa qala ba'dus salaf, sebagian para pendahulu dari kalangan orang-orang salih mengatakan, ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tiada seorang pun yang berbuat dosa kepada Allah sehingga akalnya saat itu hilang. Jadi kalau sedang berbuat dosa, maka akal itu hilang. Jadi enggak guna ketika berbuat dosa. Ikhwan fillah azakumullah, akal itu termasuk keistimewaan manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain seperti hewan. Kita bandingannya dengan hewan ini ada banyak kelebihan. Allah memberikan kelebihan manusia dibandingkan dengan hewan ada beberapa hal. Satu, misalnya manusia bisa bicara, komunikasi dengan yang lain, sehingga bisa saling memahami, sedangkan hewan tidak. Makanya dengan istilah manusia itu adalah hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bicara, karena hewan tidak bicara. Ya. Jadi hewan itu tidak berkomunikasi seperti kita. Jadi jangan dikira kemudian hewan itu bisa ngomong ke hewan yang lain, kemudian saling menasehati, kemudian mendakwai, mengingatkan, mengajak dalam hal-hal yang buruk dan sebagainya. Tidak. Mereka hanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam insting. Ya. Keinginan lalu berbuat. Ini hewan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita memasang perangkap hewan, misalnya tikus misalnya. Kita pasang perangkap, lalu masuk tikus itu ke perangkap kita dan tidak bisa keluar. Ya. Sedangkan di sana ada tikus-tikus yang lain, itu tetap masuk juga. Betul enggak?
Padahal kalau seandainya yang di dalam itu bisa bicara kepada kawannya, dia peringatkan, jangan masuk, ini perangkap. Jangan masuk, kau tidak bisa keluar kayak saya. Tapi ternyata enggak, masuk semua. Nah, ini salah satu kelebihan manusia. Manusia bisa bicara, komunikasi dengan yang lain, sedang hewan tidak. Dua, Allah SWT memberikan kelebihan manusia itu satu-satunya makhluk hidup di dunia yang bisa berjalan tegak dengan dua kaki. Sementara hewan yang lain membungkuk. Sampai hewan yang paling mirip dengan manusia, apa itu? Ya, orang hutan misalnya. Itu kan agak mirip, meskipun tidak mirip sekali, ada sedikit kemiripan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan, ini hewan tetap berjalannya tidak tegak. Dan itulah salah satu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dengan bentuk yang paling akwam, yang paling sempurna. Itu kelebihan manusia. Satu lagi, tapi para ulama mengatakan kelebihan-kelebihan ini konsekuensinya tidak sama. Tidak beda. Ya, bisa bicara, badan yang tegak, bentuk tubuh yang sempurna. Ini tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak kepada yang lain, yaitu Allah memberikan kelebihan manusia itu akal. Nah, dengan akal inilah akhirnya manusia itu mempertanggungjawabkan amalan. Sementara hewan tidak, karena tidak punya akal. Oleh karena itu, akal ini alat. Alat untuk apa? Untuk membaca, untuk membedakan mana yang baik dan buruk, untuk menganalisa, untuk mentadaburi perkara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nikmat Allah, akal yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia khusus, ini harus dijaga. Dan termasuk salah satu bentuk mensyukuri nikmat akal adalah menjaga akal jangan sampai rusak. Dan di antara sebab kerusakan akal adalah ketika seorang itu menjatuhkan diri kepada perbuatan dosa. Itu rusak akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang akal, Allah mengatakan afala taqilun. Mengapa tidak kalian gunakan akal kalian untuk berpikir? Afala yatafakkarun. Kenapa mereka yang punya akal tidak mikir? Afala yadabbarul qaula. Kenapa mereka tidak tadabbur tentang firman Allah? Ini salah satu upaya menjaga akal. Oleh karena itu juga Allah melarang merusak akal dengan cara apapun. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul, kita ini dilarang minum khamar. Kenapa itu? Karena itu merusak akal, menghilangkan akal. Narkoba dan sejenisnya semuanya dilarang. Kenapa demikian? Karena semua itu akan merusak akal. Dan semua dosa, kalau diteliti, semua dosa yang paling besar sampai yang paling kecil itu merusak akal. Bagaimana itu nanti kita sebutkan satu-satu. Wa hadza zahir. Ini sangat nyata. Jadi dosa dan maksiat itu sangat merusak akal, itu nyata. Fa innahu law hadarahu aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah. Andaikan orang itu menggunakan akalnya, maka pasti dia akan menahan diri dari perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau dia akalnya sedang waras, kalau akalnya lurus, dia akan menahan diri dari dosa. Kenapa? Akibatnya buruk. Ketika kita menjatuhkan diri kepada sebuah dosa, akibatnya bisa neraka. Ya. Dosa, apalagi dosa besar. Wa huwa fi qabdatir Rabbi azza wa jalla. Padahal dia itu berada di genggamannya Allah. Bisa saja langsung dimusnahkan oleh Allah. Bisa saja ketika dia berbuat dosa dimatikan oleh Allah. Maka su'ul khatimah yang ada. Jadi harusnya kita ini waspada. Dengan akal kita takut jangan sampai menjadikan satu kesempatan saja untuk menjatuhkan diri kepada dosa. Karena kita ini di dalam genggaman Allah. Dalam sebuah hadis, hatinya manusia itu berada di antara dua jarinya Allah. Dalam hadis yang sahih, Allah bisa membolak-balik semaunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita ini punya kebiasaan baik. Bersyukur. Karena kalau kita terbiasa berbuat baik, untuk berbuat buruk mikir-mikir. Lalu kita juga bersyukur kepada Allah mempunyai kawan-kawan yang baik.
Karena kalau kita punya kawan yang baik, kita mau menyimpang ada yang ingatkan. Kita bersyukur memiliki majelis-majelis yang baik. Kalau kita majelisnya buruk, majelisnya riba, majelisnya perjudian, majelisnya ya macam-macam, maka tidak ada jaminan kita ini menyimpang, terpengaruh mereka. Ya. Dan kita bersyukur kita berusaha menggunakan waktu kita untuk kebaikan. Dan kalau bisa kita jaga. Agar apa? Agar kita tidak sempat berbuat dosa, kemudian ternyata ajal kita di sana, naudzubillah min dzalik. Dan itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kita ternyata buruk dan kita pas saat itu melakukan kebiasaan buruk. Nah, beliau mengatakan lagi, wa fi darihi wa huwa muttali'un alaihi wa fi darihi wa ala bisatihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi dia. Jadi Allah itu tidak lengah kepada kita. Baik ketika di dalam rumah atau di masyarakatnya, atau wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhiruna ilai, dan para malaikat pun menyaksikan manusia, terus mengawasinya. Ditambah lagi wa wa'idul Qur'an yanhahu, ada peringatan dalam Al-Qur'an. Ini loh ayat Qur'an melarang kalian berbuat dosa. Ada. Jadi Allah itu mengawasi. Para malaikat mencatat. Peringatan Al-Qur'an ada. Wa wa'idul iman yanha, dalam diri ada iman yang mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran. Wa wa'idul maut yanha, kematian saudara-saudara kita sebelah kita banyak, itu mengingatkan kita jangan sampai berbuat dosa. Banyak sekali pengingat. Wa wa'idun nar yanhahu, peringatan api neraka. Dalam Quran banyak sekali disebutkan neraka, hati-hati, awas. Ya. Walladzi yafutuhu bil ma'siyah min khairi dunya wal akhirah ad'afu adhafi ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzah. Kalau seandainya kita terlewatkan dari sebuah kenikmatan di dunia tapi itu terlarang, tenang. Gantinya berlipat-lipat ganda kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan surga. Fahal yuqdimu 'alal istihanati bidzalika kulli wal istighfafi bihi dzu aqlin salim. Maka orang yang berakal tidak mungkin menukar kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan yang luar biasa di surga kelak, ditukar, dihilangkan, diabaikan hanya untuk mendapatkan kenikmatan secuil dari nikmatnya dunia, dan itu pun dilakukan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi inilah gambarannya. Kenapa sih kok dikatakan orang yang berbuat dosa saat itu akalnya rusak bahkan hilang? Ya itu tadi, peringatan banyak, perintah ada untuk kebaikan, malaikat siap, malaikat maut apalagi siap menjemput kita. Allah bisa saja mengadab kita langsung, kontan, bisa. Peringatan Al-Quran ada, kematian banyak. Apalagi disebutkan oleh Nabi SAW, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat itu maut al-fuja'ah, kematian mendadak. Alangkah banyaknya kematian mendadak pada saat ini. Sebentar-sebentar kita dengar kabar, oh si fulan meninggal dunia, kemarin kita berjumpa, tidak apa-apa. Jadi semakin dekat kiamat, semakin banyak kematian-kematian mendadak. Ini peringatan buat kita, hati-hati jangan sampai berbuat dosa sehingga kematian kita di atas perbuatan dosa. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya benar dosa dan maksiat itu membuat akal ini rusak. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam salah satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang-orang yang diadab dalam neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabin nar min ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka itu mengatakan, apa itu? Andaikan kami mau mendengar peringatan yang disebutkan banyak sekali peringatan. Allah memberi peringatan dalam Quran, malaikat siap mencabut nyawa, malaikat siap menghancurkan manusia di atas keburukan manusia itu. Ayat Quran jelas, hadis Rasul banyak, orang-orang sakit parah banyak, kematian juga banyak. Ini banyak peringatan. Penduduk neraka akan mengatakan, andaikan dahulu kami mau menyimak, mendengar, dan kami mau menggunakan akal kami. Ini perkataan yang
menunjukkan bahwasanya akal ini sangat berperan. Ya, andaikan kami mau mendengar dan kami mau menggunakan akal kami, maka kami pasti tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Ternyata mereka-mereka ini masuk neraka gara-gara apa? Peringatan ada di dunia, tapi dia tidak mau menyimak, mungkin hanya mendengar sambil lalu, tapi tidak disimak, tidak dipahami dengan akal mereka, tidak digunakan akal sejenak untuk mentadaburi lalu kemudian menerima kebenaran, lakukan. Tidak mau ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggalkan kebaikan, tidak mentaati Allah, akhirnya dia jatuh kepada perbuatan dosa dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Orang yang menggunakan akal di sini, ya, tidak harus orang yang jenius atau orang yang cerdas, tidak. Akal standar itu sudah cukup untuk apa? Untuk membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini ketaatan, ini maksiat. Akal yang standar saja. Yang penting dia tidak gila. Kalau seandainya dia gila, dia ma'dzur, ma'fu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rufi al-qalam. Jadi tidak dicatat dosa orang yang gila itu. Sekarang orang itu normal, akalnya biasa. Meskipun dia tidak tidak sangat cerdas, tidak jenius, standar. Belajar baca bisa, belajar nulis bisa, itu namanya standar akalnya. Nah, tidak harus cerdas, tidak harus ranking 1 ketika sekolah. Sekedar dia punya akal sehat, maka cukup untuk bisa membedakan ini baik, ini buruk, sehingga dia bisa menjalankan yang baik, menjauh yang buruk. Nah, ini kalau tidak digunakan, meskipun dia punya akal, meskipun dia jenius, cerdas, tapi kalau dia tidak gunakan akal untuk menganalisa kebenaran dan keburukan, maka dia nasibnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Andaikan kami menggunakan akal kami dan mau menyimak kebenaran, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kecerdasan, kepintaran, sekolah tinggi, gelar-gelar yang banyak sekali itu tidak menjamin dia masuk surga. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang orang itu hebat, mungkin sekalipun gelarnya profesor, peneliti, penemu ini dan itu, tapi ketika dia tidak gunakan untuk meneliti kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka dia termasuk min ashabis sa'ir, penduduk api neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka benar dosa dan kemaksiatan itu akan merusak akal. Akalnya jadi rusak, tidak berfungsi, gara-gara dia menjatuhkan diri kepada dosa. Dan dosa ini tingkatannya banyak. Ada yang paling tinggi apa? Kesyirikan. Di bawahnya lagi bid'ah. Di bawahnya lagi dosa besar. Terus dosa-dosa sampai paling kecil. Ini semuanya dosa dan maksiat. Nah, kalau kita lihat orang yang menyekutukan Allah, itu sudah nggak pakai akal lagi sudah. Diingatkan tetap saja. Antum melihat orang-orang yang menyekutukan Allah, menganggap bahwasanya ada benda yang bisa mendatangkan kebaikan. Ini kan menyekutukan Allah, dosa paling besar. Menganggap ada benda yang memiliki kekuatan gaib, bisa membuat orang itu mendapatkan keuntungan, atau sebaliknya bisa mencelakakan. Ini syirik, kesyirikan. Nah, orang kalau seperti ini sudah nggak pakai akal lagi. Dia akan percaya, dikatakan apapun percaya. Oh, benda ini bisa mendatangkan rezeki, percaya. Nggak pakai akal lagi, padahal ini benda-benda mati. Ya, andaikan diceburkan ke kali pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu kan gambarannya seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, ya kan? Dihancurkan, tidak ada yang bisa menolong. Bahkan berhala yang paling besar pun tidak bisa menolong. Jadi orang-orang saat itu ketika melihat, kok bisa hancur berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka tidak pakai akal lagi. Mestinya kalau pakai akal mereka, oh iya ya, berarti mereka tidak guna, tidak bisa menolong, kawan-kawannya tidak bisa ditolong, apalagi kita yang hidup. Kawan-kawan yang sesama mati, benda mati saja nggak bisa, apalagi yang hidup nggak bisa. Orang yang percaya ramalan, orang yang percaya dukun, orang yang percaya pawang-pawang hujan,
itu sudah nggak pakai akal lagi sudah. Sudah berkali-kali ramalannya, usahanya, menahan hujan, mengalihkan hujan, tidak bisa. Tapi masih percaya saja. Oh, ini karena mungkin syaratnya belum pas. Oh, ritualnya kurang benar. Oh, kurang lama. Begitu. Nggak pakai akal lagi sudah. Ya. Bahkan ada pengakuan sendiri pawang hujan zaman sekarang itu. Mereka juga lihat pantauan BMKG. Jadi mereka sesuaikan gitu loh. Dan itu pengakuannya. Nah, orang-orang yang kadung percaya seperti ini nggak pakai akal lagi sudah. Pokoknya percaya. Kalau ternyata diramal nggak hujan, ternyata hujan, ya, ditahan hujannya, lalu ternyata hujan, alasannya macam-macam. Oh, karena apa? Karena ada yang melanggar. Oh, karena demikian. Oh, karena demikian, dan seterusnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama. Dosa, terutama yang paling besar kesyirikan, itu bisa merusak akal, nggak kepake lagi akal. Nah, oleh karena itu, demikian pula orang-orang yang diuji dengan senang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama, itu sudah nggak pakai akal lagi. Meskipun kesulitan, meskipun usahanya banyak, sulit, berat dilakukan. Ya, kenapa demikian? Karena memang teruji dengan dosa maksiat berupa perkara baru dalam agama, sehingga mereka mampu jalan kaki jauh sekali, tidak ada masalah. Yang penting melakukan hal ini, yang penting hadir. Padahal kalau dia kerja, ini naik mobil, perjalanan sini ke sana naik kendaraan, rela membayar. Tapi karena dia memang suka dengan hal ini, perkara baru dalam agama, lalu kemudian akal sudah tidak terpakai lagi, rusak akalnya. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, atau orang-orang yang meyakini, ini ada keyakinan bahwasanya orang yang aneh-aneh itu berarti wali Allah. Ini keyakinan baru dalam agama. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang aneh, berarti dia wali Allah. Terserah caranya baik atau buruk, terserah apakah dia sholat atau nggak sholat. Itu ada keyakinan orang awam seperti itu, ya. Dan itu rentetannya semakin parah, tidak menggunakan akal. Karena ada keyakinan awalnya, keyakinan ini, keyakinan yang tidak benar ini, meyakini bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan yang aneh-aneh berarti dia wali Allah. Akhirnya apa? Ada orang gila dibilang wali Allah, padahal betul-betul gila. Gimana nggak gila? Jalan kemana-mana nggak menutup aurat. Ya, kalau orang waras tidak mungkin, pasti malu gitu loh. Nah, ini nggak malu, berarti kan gila. Belum lagi dia tinggalkan sholat, belum lagi dia berbuat maksiat dan lain sebagainya. Tapi karena apa? Karena dia meyakini keyakinan-keyakinan yang baru dalam agama, perbuatan bid'ah ini, maka tertutup akalnya dan akalnya tidak terpakai. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula orang yang melakukan dosa besar. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh, membunuh orang Islam dengan sengaja, itu dosa besar. Ya, dosa besar ini. Orang yang nekat membunuh orang Islam, ya, maka mestinya dia itu pakai akal. Dalam Quran sudah diperingati, jangan membunuh orang Islam sengaja. Orang Islam yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka sama dengan membunuh seluruh dunia. Ada dalam ayat begitu. Ya, faka'annama qatalan nasa jami'an. Satu nyawa dibunuh sama dosanya dengan membunuh semua manusia di dunia. Ini satu peringatan, pakai akal. Kemudian orang yang membunuh sengaja, hukum Islam qisas. Mestinya dia mikir dengan akalnya, saya kalau membunuh dibunuh juga, habis. Atau kalau di negara-negara yang lain penjara bertahun-tahun seumur hidup, 15 tahun, 20 tahun, susah. Kemudian setelah pembunuhan terjadi apa? Putus hubungan saudara kalau masih ada hubungan saudara. Ya, mungkin antum pernah dengar gara-gara warisan saling bunuh. Padahal ini saudara, mestinya disambung kekerabatannya. Ini malah ketika ada pembunuhan pisah, putus. Dosa tambah besar lagi, memutus tali persaudaraan. Ya, belum lagi dia harus membayar diat. Kalau nggak mau dikisos, bayar diat. Berapa? Miliaran. 100 ekor unta. Ya. 1 ekor unta itu kalau 5.000 paling murah, 5.000 real,
Itu sekitar 100 juta. Kalikan 100, berapa itu? Ya 1 M. Belum lagi yang besar-besar misalnya, bisa lebih dari 1 M. Itu diatnya, dendanya. Dan masih banyak rentetan-rentetan, dikucilkan masyarakat dan lain sebagainya. Mestinya dengan akal dia tidak akan membunuh. Itu jalan pintas. Apalagi membunuh diri. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya. Barang siapa membunuh dirinya, maka dia akan diazab terus dengan cara bunuh diri itu di neraka kelak. Jadi saat orang itu membunuh, baik nyawa orang atau nyawa dirinya sendiri, saat itu akalnya hilang. Andaikan dia menggunakan akal, dia tidak akan berani membunuh. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang minum khamr, ya, dia tahu bahayanya khamr. Sudah banyak berita di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan keharamannya. Kalau sesuatu itu haram, pasti membahayakan. Ini sebuah kaidah. Kalau ada sesuatu yang diharamkan, ya, maka kalau dilakukan oleh manusia pasti mendapati bahaya. Itu pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak sekarang, besok, nggak besok, lusa, nanti kiamat kalau nggak di dunia. Itu pasti. Dan harus kita yakini demikian. Agar apa? Agar kita berusaha menjauhinya. Jadi kalau ada perkara haram, pasti mudarat. Apapun, makanan, minuman, perbuatan, permainan dan lain sebagainya. Sampai para ulama mengatakan, ketika di dalam hadis itu, ya, ada larangan kita makan keledai Cina. Ini contoh ya. Keledai Cina itu dilarang dimakan, haram. Maka para ulama mengatakan pasti ada mudarat, bahaya yang akan mengenai orang yang memakannya. Kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok lusa, kalau nggak di dunia di akhirat, pasti. Ini karena diharamkan oleh Nabi SAW. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimahullah, khamr, narkoba dan lain sebagainya pasti bahaya. Ya, bahkan para ulama mengatakan merusak akal, tidak hanya akal, fisik pun rusak. Orang yang sering mabuk, fisiknya rusak. Antum bisa mungkin mengetahui bagaimana ciri-cirinya orang yang kecanduan narkoba. Itu ciri-ciri fisiknya ada. Bagaimana fisiknya, itu gak sama dengan orang-orang yang seperti antum-antum, Masya Allah, seger-seger gitu. Tapi orang yang kecanduan narkoba itu lain. Kelihatan sekali, matanya bagaimana, fisiknya bagaimana, kulitnya juga bagaimana. Itu kelihatan. Ya, ada ciri-cirinya seperti itu. Ini fisiknya berkurang. Belum lagi hartanya akan habis karena narkoba itu mahal misalnya. Akalnya terutama yang kita bahas ini, akalnya akan hilang, rusak gara-gara dia sengaja untuk mabuk, kemudian menghilangkan akalnya dengan sengaja. Para ulama mengatakan kalau sering-sering bisa hilang terus, permanen, gila. Jadi orang pecandu narkoba itu kalau nggak segera berhenti, itu kalau nggak gila, ya, meninggal dunia. Ya, makanya harus segera taubat, berhenti, kemudian segera ganti dengan konsumsi yang baik-baik saja. Tidak ada jalan lain sudah. Karena apa? Karena narkoba itu merusak akal. Kalau seandainya orang itu menggunakan akalnya, dia tidak akan mengonsumsi narkoba. Kenapa? Karena di situ bahaya. Banyak kematian overdosis ada. Banyak orang-orang yang mendapati mudarat yang tidak bisa berhenti dari kecanduannya sehingga dia menyiksa dirinya sendiri. Belum lagi hukumnya dalam Islam haram, dosa besar dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula zina. Zina ini merusak akal. Tidak hanya merusak yang lain, merusak akal pertama. Ya. Kalau seandainya orang itu menggunakan akalnya, dia tidak akan berani berzina. Pertama, diharamkan oleh Allah. Belum lagi akan merusak hubungan. Orang laki-laki, misalnya suami, dia punya istri, lalu berzina dengan istri orang. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi seorang suami laki-laki punya istri lalu berzina dengan istri orang. Maka yang timbul nanti ketika ketahuan terjadi persisian, rusak hubungan, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Andaikan ternyata yang dizinai hamil, maka rusak nasabnya. Banyak sekali. Belum lagi nanti penyakit yang timbul karena perzinahan dan lain sebagainya. Lalu yang lebih parah lagi, misalnya dosa homoseksual.
Orang kalau menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan berani-berani melakukan perbuatan ini. Meskipun seandainya ada orang yang memiliki tabiat lawan jenis. Ini ada ini. Jadi para ulama mengatakan ada orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki, kelaminnya laki-laki. Ya, punya kelamin laki-laki, tapi ada tabiat perempuannya. Memang dari kecil ada, gemulai, suaranya seperti perempuan, itu ada. Tapi para ulama mengatakan ini ujian. Jangan diikuti. Ya. Nah, orang yang seperti ini kalau takut kepada Allah menggunakan akalnya, tidak akan melakukan perbuatan homoseksual. Karena dosanya luar biasa. Bahkan hukumannya, para ulama mengatakan hukumannya tidak dibedakan apakah dia muhsan atau ghairu muhsan, apakah dia sudah menikah atau tidak menikah. Kalau dia melakukan homoseksual, hukumannya tidak ada pilihan kecuali hukuman mati. Dalam Islam begitu. Kalau orang berzina, dia belum menikah, itu masih belum dirajam, tapi dicambuk 100 kali. Yang dirajam itu adalah yang sudah pernah berhubungan dengan sah, menikah. Tapi kalau homoseksual lebih berat, hukumannya hukuman mati. Caranya berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dijatuhkan dari tempat tinggi, ada yang dilempar batu dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak akan berani-berani melakukan hubungan yang tidak halal, homoseksual. Meskipun dia diuji oleh Allah memiliki tabiat lawan jenisnya tadi. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya mengerikan. Ya, belum lagi nanti menular kepada orang lain dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak akan menjatuhkan diri kepada perbuatan dosa yang sangat-sangat hina. Belum lagi nanti dikucilkan masyarakatnya, kemudian timbul perselisihan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama menggambarkan orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah punya akal, ya, tapi dia menjatuhkan diri kepada perbuatan maksiat, maka berarti akalnya sedang rusak. Dia tidak menggunakan akalnya. Dan kondisi orang seperti ini itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'ami balhum adhal. Mereka tidak ubahnya sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Binatang ternak mereka nggak ngerti karena nggak punya akal. Mereka berhubungan yaitu tanpa ada akad nikah. Ini manusia yang tidak pakai akal. Mereka berebutan makanan sama dengan manusia yang nggak pakai akal, mencuri dan lain sebagainya, mendolimi orang lain. Ya, terus begitu. Bahkan Allah mengatakan balhum adhal, justru manusia itu kadang-kadang lebih buruk daripada hewan. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Baghawi, al hayawan yahtadi lima ra'ihi wa masyaribihi. Hewan itu yaitu dengan sendirinya dia mencari rerumputan yang bagus untuk dikonsumsi dan mencari sumber air yang dia minum, cari yang baik-baik. Lihat, antum lihat kambing misalnya, ketika dilepas dia akan mencari apa? Mencari makanan yang cocok, yang baik untuk dia. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menggunakan akal, malah nyari-nyari yang aneh-aneh. Narkoba. Ya. Minuman-minuman yang memabukkan, makanan yang aneh-aneh. Apalagi sekarang musim menamai makanan dengan nama-nama setan. Ya. Ini meskipun zat makanannya tidak halal, tidak haram, tapi paling tidak penamaannya yang tidak boleh. Kan ada itu mie setan, ya. Apalagi ada mie jin mungkin, ada mie iblis, ya. Ini tidak boleh, penamaan seperti ini penamaan yang buruk, tidak boleh. Ya, oh ini marketing ini, ya. Itu marketing, tetapi apa? Tetapi tidak sebegitunya gitu loh. Sampai menggunakan nama-nama yang tidak layak buat manusia untuk hanya menarik konsumen dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan lagi oleh para ulama bahwasanya hewan-hewan itu beribadah kepada Allah. Walakin la ya'tarifuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana ibadah mereka. Sementara manusia ada yang tidak mau beribadah.
Ada orang nggak mau beribadah. Inilah yang disebutkan oleh Allah, hum adhal, mereka lebih buruk daripada hewan. Itu sebabnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwa kondisi manusia kadang-kadang lebih buruk daripada hewan, ya. Ternyata manusia itu lebih besar sifat tamaknya daripada hewan. Antum lihat bagaimana hewan kalau makan, ya. Misalnya kita ambil contoh hewan buas. Dia kerjasama menyerang atau memangsa seekor rusa, menangkap, ya, kemudian dimakan bareng-bareng oleh para singa ini. Sementara manusia mencarinya sendirian, menumpuk harta sebanyak mungkin, dinikmati sendiri, tidak mau berbagi. Ini sebagian manusia. Makanya dikatakan inhum illa kal anam bal hum adhal. Sebagian mereka lebih jauh buruknya daripada hewan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia kadang-kadang lebih jahat daripada hewan. Manusia kadang-kadang lebih jahat daripada hewan. Hewan itu tidak akan membunuh anaknya, sementara ada sebagian manusia yang membunuh anaknya karena takut miskin, tidak kasih makan dan lain sebagainya. Ini ada seperti ini, ya. Ada pula yang tidak membunuh anaknya tapi membuang anaknya, dibuang di tempat sampah, naudzubillah min dzalik, di sungai dan lain sebagainya. Antum tahu bagaimana kucing, antum tahu bagaimana ayam, ketika dia punya anak masih kecil dilindungi sekuat tenaga. Bagaimana seekor ayam betina itu menjadi sangat-sangat galak ketika dia punya anak kecil. Proteksinya luar biasa. Dia sengaja akan menyerang siapapun ketika ada yang berusaha mengganggu anaknya. Sementara manusia ada yang malah membuang anaknya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, contoh-contoh inhum illa kal an'ami bal hum adhal. Manusia kadang-kadang lebih buruk daripada hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, yaitu yang dua-dua, faslun al-ma'asi tadba'u ala qalbi sahibiha. Kemaksiatan dan dosa itu bisa menutup hati pelakunya. Ini yang kedua. Kalau tadi dosa dan maksiat bisa merusak akal, maka yang kedua, dosa dan maksiat bisa menutup hati. Beliau mengatakan wa minha anna dzunuba idza takatsarat tubi'a ala qalbi sahibiha. Dosa dan maksiat itu apabila banyak dilakukan, jadi tidak sekali saja, terus menerus berbuat dosa, terus dosa lagi, terus dosa lagi, terus dosa lagi. Biasanya orang seperti ini itu semakin terus, tidak berhenti, ya. Apalagi kalau dia melakukan dosa kemudian tidak ada penghalang, ini bahaya ini. Antum bersyukur ketika istiqomah, lalu kemudian ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, lalu kita dapat musibah. Itu antum syukur itu. Allah memperingatkan kita, ini loh, kamu berbuat dosa, ini musibah, sehingga kita berhenti. Ya, coba. Setiap kali kita dapat musibah, coba pikirkan dosa apa yang pernah kita lakukan. Oh, ternyata dosa A, lalu berhentilah dari dosa itu. Jadi musibah yang kita dapati itu karena apa? Karena dosa yang pernah kita perbuat. Meskipun kita tidak bisa memastikan dosa apa yang kita perbuat, tapi paling tidak kita ingat bahwasanya setiap dosa pasti ada musibah yang akan mengintai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya adalah ketika dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dilakukan lancar. Dosa lebih besar lagi dilakukan malah lancar, akhirnya terbiasa. Ini sulit untuk bertobat. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya kalau dosa itu sering-sering dilakukan, maka bisa tertutup hatinya oleh dosa. Digambarkan oleh para ulama, dosa itu hati itu seperti cermin yang baru. Cermin baru. Kalau kita beli cermin baru, kita pasang di kamar mandi misalnya, ya, kamar mandi ya. Itu kita pakai ngaca. Kita habis mandi, kita pakai handuk, kita ngaca. Setiap hari begitu. Taib. Sekarang bayangkan, setiap hari kena percikan air, ya, kena percikan sabun, kena percikan air lagi.
Anggap saja selama sebulan. Kira-kira cermin itu masih seperti baru atau sudah buram? Jawabannya seperti buram. Karena apa? Karena kena air, kena sabun, kena kotoran, dan lain sebagainya. Nah, itulah gambarannya hati manusia. Kalau orang itu berbuat dosa, tambah dosa lagi, tambah dosa lagi, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Kalau nggak taubat, tertutup hati kita dari kebenaran. Dan sulit untuk lepas daripada dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menggubris kebenaran, dan akhirnya meninggalkan kebenaran-kebenaran yang lain. Dia dosa terus akhirnya. Nah, kalau ketika berbuat dosa taubat dengan taubat yang sebenarnya, bukan taubat sambal, taubat sebenarnya, taubat mengakui dosa kepada Allah, tidak mengulangi lagi, bertekad untuk meninggalkan dosa, tinggalkan semua sarana dosa itu. Maka para ulama mengatakan itu seperti cermin, ya. Ketika dipakai ngaca, lalu kena kotoran, dibersihkan rutin. Setiap hari dibersihkan. Habis mandi kelihatan ada bercak-bercak air, dibersihkan. Terus seperti itu. Maka cermin itu seperti baru terus. Ya. Nah, demikian pula hati kalau tidak bertaubat seorang itu dari dosanya, maka akan semakin tertutup dan akhirnya betul-betul gelap. Adzan. Baik, adzan dulu, kita sambung setelah adzan. Kita lanjutkan perkataan penulis kitab Ad-Da' wa Dawa dalam masalah dosa dan kemaksiatan bisa menutup hati. Fakana minal ghafilin. Kalau terus-menerus melakukan dosa, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang lalai. Kama qala ba'dus salafi fi qouli ta'ala, seperti yang dikatakan oleh sebagian para pendahulu yang saleh dalam firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, justru itu adalah noda hitam yang ada pada hati manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Qala, beliau mengatakan, ini sebagian para ahli tafsir ini, huwa dzanbu ba'da dzanbi, itulah dosa ditumpuk dengan dosa. Jadi enggak taubat. Dan Rasul pernah mengatakan, orang itu kalau berdosa, ya, sekali berbuat dosa lalu tobat dengan tobat yang benar, maka saqula qalbuh, jernih lagi hatinya, bersih. Tapi kalau dosa tidak taubat,
akan memancing dosa yang lain. Dosa yang lain terpancing. Dia akan tergerak untuk melakukan dosa yang lain. Tadi kita katakan apalagi kalau lancar dosanya, nggak ada penghalang, ya. Dia akan terus berdosa, kemudian tambah dosa lagi, sampai apa? Sampai akhirnya gelap, tertutup hatinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Al-Hasan yani Al-Basri, huwa dzanbu 'ala dzanbi hatta ya'ma al-qalbu. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, dosa ditambah dosa lagi, tidak mau tobat, terus menerus sampai akhirnya hati itu buta. Ini bahaya. Ada buta hati, ada buta mata. Kalau orang itu buta mata, ini musibah, betul ya. Ujian ya, berat ya. Tapi lebih berat lagi kalau hatinya yang buta. Kalau buta mata, dia masih bisa memilih dan memilah mana baik mana buruk, ya. Tapi kalau buta hati, sudah tidak ada harapan. Dia tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, semua diterjang, halal haram diterjang. Oleh karena itu, banyak kisah-kisah para ulama yang diuji oleh Allah dengan dicabutnya penglihatan matanya. Dan mereka rata-rata subhanallah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Bukan karena mensyukuri dicabutnya mata, tidak. Mensyukuri karena Allah tidak mencabut hatinya atau tidak membutakan hatinya. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau sekitar umur 20 tahun itu betul-betul total tidak bisa melihat. Asalnya 15 tahun sakit mata, 15 tahun. Dia belajar kemudian mulai sakit mata 15 tahun, terus menerus tambah sakit, umur 20 dicabut penglihatan matanya. Lalu dia bersyukur kepada Allah, Allah tidak mencabut hatinya, artinya tidak membutakan hatinya. Lalu dia punya permintaan kepada Allah. Apa itu? Dia mengatakan, bahasa kita ya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah ambil penglihatan mataku, maka gantilah aku mendapatkan penglihatan mata hati yang bagus. Itu doanya. Dan subhanallah, antum tahu sendiri bagaimana beliau matanya buta tetapi ingatannya luar biasa dan pikirannya luar biasa, ya. Sehingga dia menjadi orang yang saat itu menjadi mufti besar, ya, di negerinya, sampai dia wafat menjadi mufti besar, ya. Padahal dia tidak melihat, kalah orang-orang yang bisa melihat, kalah. Bahkan hari-harinya itu kalau tidak berfatwa, ya, dia nggak membaca karena buta. Kalau tidak berfatwa, nulis tapi nyuruh orang, sekretaris. Kalau tidak berfatwa, menyuruh orang nulis atau menyuruh orang baca, karena dia nggak bisa baca. Yang keempat, dia sendiri membaca hafalan. Jadi waktunya luar biasa. Dia disebutkan oleh para muridnya, dia punya 2 istri padahal dia itu, ya. Jadi bisa membagi waktunya dengan baik. Bahkan sebagian ada penanya mengatakan, ya Syekh, engkau membaca kitab Syarah Muslim itu 10 jilid, ya. Berapa kali engkau membaca Syarah Muslim? Saat itu ketika masih hidup dia mengatakan, saya sudah membaca 40 kali selesai. 40 kali. Kita dakwah ini bertahun-tahun tidak selesai. Ya, beliau 40 kali syarahnya Muslim yang 10 jilid itu selesai. Dan dia terus membaca. Ya, ingatannya luar biasa. Kalau dibacakan sekali langsung ingat. Kemudian waktunya sangat berkah. Ketika dia dibacakan larut malam, ya, larut malam dia di kendaraan, larut malam tetap dibacakan oleh pembacanya karena dia ingin bermanfaat waktunya, tambah ilmu. Kemudian Syekh tiba-tiba mengatakan kif itu artinya berhentilah, nyuruh pembacanya berhenti. Kemudian istarih, berhenti kamu, istirahatlah. Apa artinya? Beliau ini ngerti bahwa pembacanya lelah, ngantuk. Sementara Syekh belum lelah, belum ngantuk. Akhirnya sang pembaca ini berhenti, istirahat, tidur. Ya, tidur, kemudian menjelang subuh ini bangun pembacanya ini, melihat Syekh sedang dalam keadaan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Murojaah, mengingat kembali hafalannya. Lalu dia mengatakan, pembacanya mengatakan, saya tidak tahu
kapan beliau ini tidurnya dan berapa lama tidurnya. Tidak tahu. Saking apanya? Saking berkahnya waktunya dan saking sedikitnya tidurnya. Sampai seperti itu. Artinya apa? Allah mengijabahi ketika dia ini meminta kepada Allah ganti penglihatan matanya dengan penglihatan hati, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah biasanya begitu. Orang yang diuji oleh Allah dengan hilang penglihatan matanya, biasanya ingatannya kuat. Coba perhatikan aja. Biasanya ya. Memang ada yang enggak, tapi biasanya begitu. Orang-orang yang diuji oleh Allah penglihatannya dihilangkan, biasanya dia punya kelebihan dalam hal ingatan. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat kalau diarahkan untuk kebaikan. Makanya kalau ada orang seperti ini, arahkan kepada kebaikan, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar agama supaya lebih bermanfaat, yaitu waktu dan kesempatannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selainnya mengatakan wa qala ghairuhu lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Tatkala dosa dan kemaksiatannya itu numpuk banyak, ya, maka dosa dan kemaksiatan ini akan mengepung hatinya sehingga akhirnya menutup. Jadi kalau antum lihat bagaimana masa datang itu mengepung sebuah rumah, ya itu kalau nggak dijaga habis rumah ini, gitu loh. Akan dimasuki, diambil, dijarah. Nah seperti itu juga hati. Hati ini, ya, sesuatu yang kosong sebenarnya tadinya. Ketika semakin banyak dosa, dosa ini ngepung hatinya, maka kemudian akhirnya menguasai hati tersebut. Taib. Wa suhada annal qalba yasda'u minal ma'siyah. Asalnya yaitu hati itu berkarat dengan sebab sebuah kemaksiatan. Jadi hati itu asalnya bersih, ya, tidak ada noda, tidak ada karat. Tapi dengan satu dosa kalau nggak mau tobat mulai berkarat. Terus berkarat, rusak. Seperti antum punya besi, ya. Kalau kena hujan dibiarkan, di luar dibiarkan, akhirnya kena air, kena tetesan apa rusak, kemudian berkarat, akhirnya jadi rongsokan, gak guna akhirnya. Demikian pula hati manusia. Nah untuk membersihkan hati itu, setiap kali berbuat dosa maka harus bertaubat dengan yang benar. Setiap manusia itu adalah pasti sering bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sampai kepada bab al-ma'asi mujibatun lil la'nah. Dosa dan kemaksiatan itu mengharuskan atau akibatnya adalah dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.